Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, salam kampus berdampak. Perkenalkan, nama saya Abu Habibur Rahman. Saya merupakan salah satu dosen STKIP Hamzah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah saya di program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan IDN 0831128215. Selain sebagai dosen, saya juga diberikan kepercayaan amanah memangku jabatan sebagai Ketua STKIP Hamzah sejak tahun 2023 sampai tahun 2028 sesuai dengan SK Yayasan. Pada kesempatan ini, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, saya menyatakan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT. Menjadi seorang dosen wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Apa itu? Yang pertama pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu tugas Tridharma itu sendiri pada bagian pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini sudah sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Untuk pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki capaian pembelajaran urusan. Yang pertama itu sikap yang harus ada adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua ada keterampilan umum, yakni mengolah, mengenal, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga ada keterampilan khusus, yakni ada sikap rasional dinamis dalam mengembangkan dan menciptakan menciptakan dan mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi bangsa dan manusia. Yang terakhir ada pengetahuan, apa itu? Yakni memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pengetahuan yang secara faktual, konseptual, sesuai dengan wawasan keislaman yang sesuai dengan keislaman yang dilakukan Islam itu sendiri. Selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Di situ mahasiswa harus menguasai ajaran Islam tentang Tuhan dan agama itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa harus menguasai konsep sumber ajaran Islam. Yang ketiga, mahasiswa harus menguasai konsep ajaran Islam tentang akhlak terhadap Tuhan dan ciptaan Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa harus menguasai konsep akhlak profesional. Berikutnya, mahasiswa harus menguasai konsep rukun Islam, dan yang terakhir, mahasiswa harus menguasai konsep Islam dalam rumah tangga. Adapun teknik yang saya gunakan pada setiap kali pertemuan kuliah, yakni teknik DIA, yakni delivery, instruction, dan assessment. Kemudian metode pilihan yang saya gunakan di mata kuliahnya adalah metode
ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan sistem penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini ada 60%-nya itu terdiri dari kehadiran, keaktifan, dan tugas. Ada 40%-nya terdiri dari UTS dan tugas. Selanjutnya saya akan menampilkan pelaksanaan perkuliahan di dalam kelas dengan materi konsep perencanaan dan pembinaan rumah tangga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada nomor majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa itu? Mulia, terus? Siti Halida. Khadijah. Iya, Pak. 2 aja? Berapa? 2 orang. Oke. Lebih, Bang. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita mulai pembelajaran. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat dan praktiknya. Sekarang bahasan kita tentang konsep perencanaan dan pembinaan rumah tangga. Perlu diketahui, sebelum membangun rumah tangga itu, ya, harus dipahami dulu ilmunya. Sebelum menikah harus paham ilmunya. Ada yang sudah nikah? Sudah, Pak. Berapa orang? 1, Saya, Pak. 3, 4, 5, 6. Itu luar biasa teman-temannya yang sudah menikah. Jadi mereka sudah paham di dalam rumah tangga itu seperti apa hak dan kewajiban sebagai istri, hak dan kewajiban sebagai suami. Baik. Sebelum menikah, ya, KUA juga sangat menganjurkan kepada calon-calon pengantin itu untuk memahami konsep perencanaan dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri. Seperti apa dia? Nah, ini. Baik. Konsep itu seperti apa? Konsep berasal dari bahasa Latin yang berarti menguasai. Tidak boleh tidak menguasai sebelum menikah, artinya sampai sekarang banyak ini di Lombok Utara ini masih terjadi pernikahan usia anak. Ketika dia menikah di usia anak, tahu-tahunya putus di tengah jalan, yang menimbulkan banyak Janda dan duda. ketika janda, akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan. Ya. Justru ketika dia sudah menikah, terus perceraian, mungkin di dalam pernikahannya ya tidak diakui oleh pemerintah karena dia menikah usia dini. Ketika punya anak pun tidak diakui anaknya. Ini berbahaya. Ya, ketika menikah usia anak. Makanya disinilah penting kiranya untuk menguasai konsep pernikahan itu sendiri. Baik, konsep itu berasal dari bahasa Latin yang artinya menguasai apapun jenisnya, terlebih di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu tidak cukup sebentar saja, seumur hidup. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya ini konsep artinya rencana. Ya. Bagaimanapun, apapun yang kita lakukan, harusnya punya rencana. Terlebih di dalam membangun rumah, harus benar-benar matang konsepnya, harus benar-benar matang rencananya. Selanjutnya ada terminologinya. Konsep itu adalah suatu gagasan atau ide yang relevan, relatif sempurna, yang dituntut walaupun memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi paling tidak kita harus memahami seluruhnya dari A sampai Z, dari 0 sampai tak terhingga.
Sehingga di dalam konsep itu, di dalam rumah tangga itu harus kita pahami bagaimana memahami diri sendiri, memahami pasangan. Karena di dalam berpasangan itu kita tidak tahu latar belakangnya, karena akan berbeda. Awalnya kita mungkin ada istilahnya pacaran atau ta'aruf. Awal-awalnya itu senang, tapi ketika sudah menikah, baru ketahuan, wah begini. Nah, itu apa yang harus dipersiapkan oleh kedua calon pengantin? Kematangan emosional. Yang kedua, pengertian konsep itu adalah sebagai objek bagaimana kita berpikir dan menalar apa yang menjadi dampak positif, apa yang menjadi dampak negatif. Di dalam rumah tangga, Islam mengatur itu semua dari A sampai Z. Selanjutnya, nah ini yang menjadi bahan kita, ya. Apa itu rumah tangga menurut Islam? Nah, kita bahas tentang rumah tangga di dalam fikih, yakni Islam mengatur rumah tangga itu di dalam fikihnya. Fitrah Islam mengatur segala urusan termasuk keluarga. Yang hadir di situ nanti ketika sudah terjadi pernikahan, keluarga itu menjadi madrasah. Tahu madrasah? Tahu, sekolah dasar. Bagi semuanya. Di dalam sekolah itu siapa yang menjadi gurunya? Tentu orang tuanya. Gurunya akan digugu, akan ditiru tingkah lakunya, tutur katanya oleh siapa? Anak-anaknya. Sehingga apa yang harusnya dilakukan? Bertuturlah dengan baik, berperilaku dengan baik, bertingkah laku dengan baik. Bahkan di dalam ajaran Islam juga mengajarkan ketika anak sudah beranjak umur 7 tahun itu diajak ini belum ya, diajak untuk beribadah. Ajak dulu. Ketika sudah menjadi kebiasaan, terus dia tidak mau pada umur 10 tahun diajak atau diajari untuk menunaikan ibadah itu sendiri, maka apa di dalam Islam? Boleh dipukul. Dipukul itu bukan berarti ditampar, bukan berarti dipukul dengan kekerasan, tidak. Tapi peran orang tua itu di dalam mengatur bagaimana tata cara dalam berkeluarga. Banyak yang menilai bahwasanya dipukul itu artinya harus dipukul, tidak. Ya, dipukul itu artinya membuat aturan di dalam rumah tangga itu sendiri seperti apa dan bagaimana untuk mendidik dalam keluarga. Yang lebih paham dalam hal ini mungkin ya, karena harus setiap hari bersama anak, yakni para ibu-ibu. Apa dasarnya? Al-madrasatul ula al-ummahat. Pendidikan yang paling utama di dalam keluarga itu adalah ibu. Nah, calon-calon ibu itu tidak cukup pendidikannya hanya sampai SD. Tidak cukup pendidikannya hanya sampai SMP, harus lebih tinggi, harus lebih paham, karena dia adalah guru di rumah tangga. Ini banyak yang tidak memahami, terutama orang-orang tua kita dahulu. Ya, banyak perempuan itu cukup di dapur, di kasur, di sumur, itu keliru. Keliru, sangat keliru, karena perempuan itu harus banyak memahami tentang ilmu, terutama ilmu dalam ilmu dalam rumah tangga. Jadi perempuan itu harus berpendidikan, ya, harus sesuai dengan konsep Islam itu sendiri. Ini harus dibantahkan pemikiran-pemikiran orang tua kita dahulu. Ini kan calon-calon ibu yang tentunya harus memahami apa yang menjadi peran, apa yang menjadi tugas fungsi pokoknya sebagai ibu. Selanjutnya, di dalam konsep Islam itu kita mengenal istilahnya sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah itu apa sakinah?
sukun. Artinya sukun itu tenang. Bagaimana seharusnya di dalam keluarga itu ketenangan itu ada. Ketenangan itu dibentuk dengan saling memahami. Mutmainnah. Dengan apa tuh yang kedua? Menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan manusia. Manusia itu siapa? Tadi itu pasangan. Nah, bagaimana caranya? Yang tadinya kita membangun hubungan dengan Sang Kholik, pencipta, yang kedua membangun hubungan dengan manusia yang baik. Sehingga terbentuklah yang kita sebut sakinah. Ketika berkeluarga, maka hati kita akan tenang. Kedua, ada mawaddah. Mawaddah ini kasih sayang yang sifatnya nyata, konkret. Boleh kita memilih yang cantik, oke. Yang ganteng, oke. Itu manusiawinya di sini. Ya, yang kaya, yang apalagi itu mawaddah. Nah, Islam juga mengatur, walaupun dia terlalu cantik misalnya, rasanya enggak selevel, enggak sederajat. Istilah Islamnya diatur juga, namanya sekufu. Ya, harus sama. Kadang perempuannya kaya misalnya, ini menjadi bahan cibiran tetangga. Makanya di dalam Islam fikihnya mengatur istilah kufu, sesama. Ya, walaupun di dalam Islam boleh bahkan diatur, carilah yang ganteng, yang keturunannya bagus, yang kaya, yang agamanya. Boleh memilih itu, ya. Supaya apa? Waddah. Waddah itu artinya kita punya jalinan kasih yang sesuai dengan diri kita. Kesesuaian. Ketika itu sudah terjalin dengan baik, ada ketenangan ketika membangun keluarga, ada sekufu, ya, sederajat, sesama, barulah ada rahmah. Rahmah itu apa? Turunlah kasih sayang Tuhan. Turunlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalin itu semua. Baik, keluarga penentram hati. Kenapa keluarga itu disebut penentram hati? Karena keluarga itu tempat kita kembali, tempat kita pulang. Ada nggak orang yang nggak pulang ke rumah? Nggak ada. Ada pulang ke kos, Pak. Walaupun ngekos satu suami istri, ya pulang dia. Tempatnya tentramnya hati ketika bertemu dengan keluarga. Entah mau bertemu suami, bertemu siapa, intinya dalam satu keluarga itu tempat kita pulang. Ya, sehingga penentram hati. Begitu kita pulang, wow, anak menyambut, istri menyambut, suami menyambut, tenanglah hati. Rasa yang capek masa kerjanya, capek masa kuliahnya, begitu disambut anak, disambut istri, disambut suami pulang, tenang. Kadang apa yang menjadikan tenang juga? Uang. Ya. Kalau ada uang, tenang. Kalau nggak ada uang, nggak tenang. Nggak tenang. Baik. Ini perlu dikaji mungkin. Yang menjadikan ketenangan saat ini berapa persen itu? Ya, mungkin 80% itu nilainya adalah entah dari pihak ibu-ibu atau pihak bapak-bapak. Kalau si Depade banyak uang, tenang. Kalau nggak ada uang, stres. Oke. Keluarga yang terakhir, keluarga sebagai tempat memelihara diri. Jadi semuanya akan terjaga, pandangan terjaga, semuanya akan terjaga. Ya. Bahkan disitulah pentingnya di dalam keluarga menjalin rumah tangga itu harus terbangun dengan konsep yang baik, terutama dari konsep agama itu sendiri. Mungkin di Hindu juga belajar tentang seperti apa membangun rumah tangga di dalam agama Hindu.
Ya, Ya, agama, semua agama ada aturan-aturan tertentu di dalam membangun rumah. Rumah tangga. Ini konsep-konsep Islamnya. Ya. Nanti kita kaji di konsep Hindunya. Ya, Iya, Pak. baik. Terima kasih. Itu saja. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan bertanya. Ya, Pak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya berdiri apa dudukin? Berdiri boleh. Perkenalkan, nama saya Airani, semester 6. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana cara membina keluarga supaya itu membina keluarga yang rukun dan harmonis. Baik, Hanya itu aja, saja. Pak. Terima kasih. Bagaimana caranya membina keluarga supaya rukun dan harmonis? Tadi sudah kita bahas tentang harus matang secara psikologi, harus matang secara kesehatan. Ya, kesehatan itu penting. Ya, bagaimanapun, apapun kondisinya, sehat itu yang utama. Walaupun kadang sekarang ini ya, atau entah kapan itu, sejak kapan, hubungan yang harmonis itu tergantung dari banyaknya uang katanya. Itu yang dulu. Tapi tidak menjamin. Banyak orang yang uangnya bergelimang harta. Tapi suaminya selingkuh, Pak. Gimana? Nah, entah selingkuh atau apa, Ya, itu kan tergantung masing-masing. Nah, tentu di dalam Islam mengatur itu. Walaupun yang pertama, nikahilah perempuan itu dengan empat perkara, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, yang terakhir karena agamanya. Itu banyak disebut oleh para pendakwah ya. Kenapa ini hilang? Harta misalnya, kita memilih karena harta. Suatu saat akan pudar, akan habis. Apakah cinta itu masih? Kadang banyak yang bubar karena dia memilih karena cinta, karena harta. Ketika dia memilih seorang pasangan karena kecantikannya atau kegantengannya, ketika ada kecelakaan, hilang kecantikannya, hilang kegantengannya, maka pudarlah apa yang jadi rasa cintanya. Yang terakhir karena keturunannya. Apakah keturunan itu menjadikan dia bahagia? Tidak. Nah, agama yang terakhir itu karena dia beragama, maka agama itu ketika dia mampu menjaga dirinya, mampu menjaga agamanya, maka dia akan memahami konsep agamanya di dalam membangun rumah tangga, maka dia itulah yang akan kekal. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Jadi seperti itu, Mbak ya. Ya. Konsep membangun kerukunan dalam rumah tangga, saling memahami. Saling memahami. Iya. Pun pihak perempuannya ketika paham kondisi suaminya sedang lelah, lesu, jangan minta semua. Ini ngomel datang. Seduhkan kopi. Ya. Seduhkan kopi, pijit-pijit, sayang mau minta apa, kan begitu. Pun demikian, suaminya harus paham kondisi itu. Paham ya? Ya, silakan ada yang lain. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, saya Rahma Aziza. Baik, pertanyaan saya di sini yaitu tentang bagaimana nilai-nilai keluarga dan budaya mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap perencanaan dan pembinaan rumah tangga. Oke, siap. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nilai-nilai kebudayaan keluarga yang kita harapkan untuk membangun rumah tangga. Konsep Islam mengatur itu. Ada juga negara mengatur tentang keluarga. Ya,
ada juga budaya atau adat mengatur sistem keluarga itu sendiri. Contoh, di dalam keluarga, di dalam Islam, selingkuh itu misalnya, selingkuh itu berdosa, ya, hukumnya berdosa dan akan merusak rumah tangga. Sebatas itu. Negara ketika berbicara selingkuh, selingkuh itu kan suka sama suka, ya kan? Negara ketika orang selingkuh suka sama suka antara satu sama lain, tidak ada hukum baginya. Karena suka sama suka. Adat mengatur keluarga itu. Nah, kita di masyarakat Lombok Utara ada namanya bila ganda namanya hukumnya. Ada banyak hukum di dalam aturan adat itu sendiri. Ada bila bibir, bila mampak, bila ganda, ilen pati, dan sebagainya. Ketika seperti itu, ketika selingkuh misalnya, antara suamikah atau istrikah yang selingkuh sehingga istri yang keberatan, pun suami yang keberatan ketika istrinya selingkuh. Hukum adat mengatur itu namanya bila ganda. Ada yang lebih tinggi lagi hukumnya. Ketika dia keberatan yang sifatnya sampai akan saling bunuh, itu namanya ilen pati. Nah, ketika akan terjadi itu, hukum ilen pati, hukum bila ganda itu berlaku. Karena saling klaim, wah kamu bersalah, kamu bersalah. Jadi siapa yang dihukumi? Dalam hal ini di hukum adat, jadi itu ya, nilai-nilai budaya dalam mengatur keluarga. Kemarin terjadi di Bayan. Ada suami istri, suami pergi merantau, istrinya selingkuh. Nah, dalam hal ini siapa yang keliru? Siapa yang disalahkan? Suami pergi jauh merantau untuk anak istri. Anak istri tidak amanah di dalam menjaga rumah tangga itu sendiri. Selingkuh. Pulang-pulangnya suami marah. Nah, di dalam adat ini diatur. Suami pun marah, ketika marah ada hukumannya. Istri pun diminta untuk menikah dengan selingkuhannya. Begitu dicerai, hukum itu berlaku. Apa hukumnya? Denda. Ada dendanya 10.000 kepeng uang bolong, uang lama. Koin uang lama itu 1 kintal meni beras, 1 ekor kambing, 1 ekor ayam. Itu ini dendanya 10.000 kepeng bolong, 1 ekor kambing, 1 ayam, meni itu meni. Nah, itu kemarin menjadi penelitian saya di Bayan, dan itu berlaku di masyarakat adat Bayan. Sehingga nilai-nilai kebudayaan itu di dalam mengatur rumah tangga itu ada. Walaupun negara tidak mengatur tentang selingkuh karena itu suka sama suka, ya. Tapi adat, nilai-nilai budaya itu mengatur keluarga itu. Jadi negara pun mengatur keluarga semuanya. Sistem keluarga semuanya ya, agama, negara, dan budaya adat itu sendiri saling keterkaitan, ya. Nah, tentunya tadi pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai budaya itu mengatur itu? Nilai budaya juga mengatur rumah tangga, ya. Ada lagi? Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan ada hikmah dari balik semuanya. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.